Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamma alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il amilin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum ilal qaumi fa awsi'a lahu falyajlis fa innama hiya karomatum minallahi akramahu biha akuul muslim. Fa illam yusi lahu falyanzur aw sa'a makanan falyajlis fi. Rawahul harisu an abi syaibat al-khudri aw kama qala sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjah wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para pinisepuh, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, wabil khusus keluarga besar Majelis Taklim Kaum Ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar Musholla Ahsanul Muhajirin, keluarga besar Masjid Jami Nurul Hasanah Lumpuri Cikarang, dan juga dari keluarga besar Majlis Tahlil wa Ta'lim Baitul Mukhlisin, dan juga segenap jamaah Majlis Tahlil, Majlis Ta'lim Subuh dan Bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda, baik yang ada dari kampung Kandang dan juga yang ada dari kampung Bulan di Musholla At-Taqwa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya di pagi hari yang cerah, walaupun agak sedikit gerimis kayaknya, pagi dulu payung, pagi dulu ya, takut gerimis kayaknya, nggak apa-apa insyaallah. Kalau ada istilah sedia payung sebelum berangkat, belum hujan sebelum berangkat. Oleh karena itu dalam cuaca yang tidak menentu, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat memulai dan menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah persiapan-persiapan yang kita lakukan, kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir
berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu majelis taklim subuh dan bahagia. Yang dari Ceger, alhamdulillah tiba. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Abu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis taklim subuh nan bahagia, Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi dan dengannya qala berkata oleh musannif. Qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum, apabila masuk oleh salah seorang di antara kamu ilal qaumi, menemui atau menuju kaum-kaum, fa'ausi'a, maka memberikan keluasan oleh kaum lahu kepada salah seorang, falyajlis, maka duduklah oleh seseorang yang masuk. Fa innama hiya karomatun, maka bahwasannya bermula yang diberikan keluasan itu merupakan kemuliaan minallahi, dari Allah, akramahu, yang telah memuliakan padanya, biha, dengan kemuliaan, afuul muslimu, oleh saudaranya yang muslim. Fa illam yusi, tapi apabila tidak memberikan kesempatan atau keluasan lahu baginya, falyanzur, maka lihatlah atau tunggulah oleh ia, ausa'ah, apa-apa yang akan diberikan keluasan padanya. Alhamdulillah, dari warung kacung nyampe makanan akan satu tempat, falyajlis, maka hendaklah duduk oleh ia, fihi, di dalam tempat yang diberikan keluasan. Rawahul Harisu, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Al-Haris, an Abi Syaibah Al-Khudri, dari Abu Syaibah Al-Khudri. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelanjutan kajian kita dari kelanjutan kajian yang lalu, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, apabila kita hendak bepergian, maka pamitanlah atau menitipkanlah kepada saudara-saudaranya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian pagi hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita juga yang sangat-sangat istimewa, karena bagaimanapun juga inilah kebersamaan. Rasulullah berpesan, apabila salah seorang di antara kamu, di antara kita, menuju satu perkumpulan orang-orang banyak kaum, kemudian seorang kaum itu memberikan kesempatan atau tempat untuk duduk, maka duduklah. Tapi andai kata tidak diberi kesempatan, falyanzur, kita cari tempat yang mungkin ada kesempatan. Mohon maaf, sebelum kita masuk ke area apa-apa,
Mana yang awalnya ada hubungan yang awal? Oh, lagi ke belakang. Maka dari kaum Hindu. Sebab sebelum kita masuk ke area yang sangat-sangat istimewa, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu perkumpulan yang dilakukan oleh para sahabat. Tibalah muncul 3 orang. Yang pertama, ia masuk kemudian mendapat kesempatan untuk duduk di depan karena ada tempat. Kemudian yang kedua, nggak ada duduk di depan, akhirnya duduk di belakang karena memang ada tempatnya di belakang. Yang ketiga, maaf, di depan udah nggak ada, tapi di belakang embung, akhirnya dia pulang. Ini satu hal yang perlu dicermati oleh kita. Nabi yang pertama, qad awahullah, sungguh telah memberikan naungan dan lindungan kepada orang yang duduk di depan dan orang yang memberikan tempat untuk duduk. Kemudian orang yang kedua, ajlasahullah yaumal qiyamah, moga-moga Allah mendudukkan orang yang ada di tengah bersamaku nanti di yaumil qiyamah. Artinya ridho walaupun di tengah, tidak harus di depan. Sebab ada istilah gengsi-gengsian. Kalau enggak di depan mah enggak kelihatan. Kalau enggak di depan mah enggak dihormatin. Yang paling dapat tempat belakang, pulang. Inilah yang kata Rasulullah, qad ada'ullahur rahmah, sungguh telah menjauhkan daripadanya kasih sayang Allah. Kira-kira kita mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau ada. Tapi insya Allah majelis taklimnya itu mudah lah. Oleh karena itu mau depan ini masih ada, nggak bakalan sempit, insya Allah. Tapi tidak seperti itu. Kalaupun ada di tengah, inilah kebersamaan. Inilah perkumpulan yang harus diterima dan dicermati. Terlebih-lebih kalau mau tahu, harusnya ngambil nomor antrian atau ngambil nomor tempat duduk. Supaya apa? Paling depan. Nah, nggak apa-apa. Sebab maaf, inilah kalau bahasa khususnya ngaji. Digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang yang tampan, rambutnya hitam, bajunya putih dengan penampilan yang begitu hebat atau gesit. Akhirnya duduk dengan Rasulullah, sampai bahasa isyaratnya lutut orang tersebut nyambung dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau boleh katakan, ada di pangkuan Nabi tangannya orang yang baru datang. Akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Akhirnya dijawab oleh baginda Rasul, Islam ini, iman ini, ihsan. Setelah ditanya, dijawab, akhirnya Nabi menginformasikan, wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapa yang datang itu tadi? Apa jawab sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Akhirnya, wahai para sahabat, yang baru saja datang adalah malaikat. Ada apa gerangan wahai Rasulullah? Inilah cara-cara ngaji. Tuh. Yang pertama, kalau bisa mah duduknya merapat. Ini kadang-kadang untuk di belakang gitu. Kenapa? Takut suruh hafalan, takut suruh ditanya. Tuh. Padahal bagusnya paling depan, kan gitu. Paling tidak, mudah-mudahan inilah hal yang perlu dicermati oleh kita. Sebab kalau sudah pengen duduk paling depan semuanya, kudu ngambil nomor antrian atau tempat
duduk. Ini mah gak usah lega, masih baju Widianto, masih lega. Ini bahasa ngaji, bagusnya mah dekat dengan orang yang menyampaikannya. Syukur-syukur kecepretan ludahnya jember. Insya Allah yang dimaksud dengan ilmu manfaat adalah ilmu yang ada di dalam hati. Sebab ada 3, ada ilmu fil lisan, ada ilmu fil akli, ada ilmu fil qalbi. Adapun ilmu fil lisan baru di lidah, Pak. Begitu kegigit hilang. Begitu hilang hafalannya aja, baru di lidah. Kemudian di akal, lebih-lebih zaman sekarang akal kita lemot. Loading lah kan gitu. Akhirnya muter, kagak ketemu-temu, udah lama. Loading, tuh makanya otaknya kurang tapi jenius. Kenapa hal-hal yang bisa menghalangi dan mempengaruhi otak kita kian banyak? Terutama adalah hal-hal yang membahayakan kesehatan otak. Di antaranya adalah tontonan-tontonan yang diharamkan. Maka jadi otak kita kotor, tidak lagi jernih, Pak. Mohon maaf. Jangankan yang pakai langsung, yang nggak langsung banyak. Ya kan? Jangankan yang nggak langsung, yang masya Allah, yang langsung juga banyak. Oleh karena itu, inilah otak kita untuk menerima ilmu gampang hilang juga. Tapi inilah ilmu yang ada di dalam hati, maka disebut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ini pun harus dijaga. Kenapa? Fil khawatiri, ada dalam bahaya. Mohon maaf Bapak, Ibu dan Saudara, hati kita kira-kira bersih atau kotor? Iri, dengki dan sebagainya masih banyak yang ada nyelip di hati kita. Makanya sulit untuk diterima atau diisi dengan ilmu manfaat. Tapi tidaklah berhenti dari niat baik. Yuk kita upayakan. Apa yang digambarkan oleh baginda Rasul paling depan itu utama. Bahkan mohon maaf, dari Bilalah yang pertama rambutnya hitam, bukan disuruh dipikok, bukan. Udah tua, artinya gayanya seperti anak muda, gesit, jadi nggak letoy. Kita mah kalau mau datang ngaji kadang-kadang piat. Ampun apa, bukan di sini, bukan, jauh di sana. Apalagi ngajinya kesinggung, udah nyerokok, udah. Padahal mah yang namanya ngaji mah pasti singgungan, Pak. Tuh. Kemudian dengan baju yang putih, artinya bukan harus pakai yang putih. Bersihkanlah diri kita lahir batin, agar kiranya lahiriah kelihatannya sumringah. Apa sumringah, Pak? Gembira lah pokoknya. Kemudian hatinya insya Allah lebih-lebih semangat. Inilah ilmu yang ada di diri kita. Kembali kepada kajian hadis ini, apabila masuk seseorang di tengah-tengah kita, berikanlah tempat untuknya. Tadi yang disebut oleh baginda Rasul, qad awallahu yaumal qiyamah. Allah akan memberikan perlindungan bagi orang yang memberikan tempat di hari kiamat nanti. Makanya jangan ada istilah ini aku udah sempit, nggak mau geser bisa. Masya Allah. Ini bahasa kalau udah habis tempatnya, udah sempit, sampai belum kagak pantas di sini. Apalagi maaf mungkin secara fisik atau secara keadaan nggak pantas bersama dekatan dengan kita. Jangan seperti itu. Sebab kalaulah mungkin Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kira-kira diri kita wangi atau bau? Diri kita wangi atau bau? Ini belum meninggal Pak, udah bau. Apalagi kalau udah meninggal, semuanya memberikan bau yang tak sedap. Makanya andai kata kita duduk dekat orang, jangan sekali-kali ada singgungan atau sindiran. Di antaranya berpaling atau tutup hidung. Ini berarti hal-hal yang tidak diperkenankan dalam kebersamaan, Pak. Insya Allah dengan apapun keadaannya kita ridho, kelak
akan bersama di surga dengan wewangian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun, tapi insya Allah kita sudah berupaya dengan wewangian. Kemudian kalaulah kita memberikan tempat, ini sama juga kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah, oleh orang yang memberikan tempat buat kita. Allah memberikan kemuliaan juga kepada orang yang telah memberikan tempat kepada kita. Inilah kaitannya dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu wa idza qilang sujud yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlega-legaanlah kamu, berluasanlah kamu, kemudian kamu memberikan keluasan, Allah akan berikan keluasan di hari akhirat nanti. Dan apabila kamu disuruh untuk berdiri, berdirilah kamu, yakin Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang-orang yang diberinya ilmu beberapa derajat. Jadi ada dua hal dari ayat ini. Kalau memang ada yang datang, gak usah pakai dikomentari, berikanlah kesempatan untuk orang yang baru datang. Kalau ada, kalau memang tidak ada yang datang ke idem, fal yang zur. Iya, mana yang kosong. Itulah diantara sopan santun cara berkumpul bersama di satu tempat. Jangan udah penuh masih ke depan juga, kan gak enak yang duduk di depan gitu, jadi ngegeser-geser. Carilah tempat yang ada. Itulah orang yang paling disiplin dalam budi pekerti. Bapak, ibu dan saudara, keluar dari kajian hadis ini bukan cuma duduk, Pak. Maaf, termasuk parkir. Tuh, kira-kira kepikir nggak kira-kira, Pak? Nanti kalau orang mau parkir lagi cukup apa enggak? Atau parkir kita di depan pintu rumah orang atau bukan? Dia kadang-kadang kan nggak pikir main taruh bayi motor. Ini sebetulnya kajian ini dalam rangka akhlakul karimah atau sopan santun. Bahasanya, maaf ini bahasa kajian. Kalau ada ustadz duduk di depan pintu, ustadz kelewatan. Ya kan, ustadz kelewatan apa? Kelewatan orang lewat, bukan kelewatan kebangetan, bukan dikiranya jelek. Jadi ustadz kalau depan pintu ya bingung mau melangkah, ya kan gitu bahasa kelewatannya sebetulnya mah. Mau nggak lewat, itu pintunya, maka berikanlah kesempatan untuk orang lewat, termasuk parkir dimanapun juga. Jangan asal naruh, lebih-lebih bukan tempat parkir. Kalaupun disediakan, ada istilah memposisikan diri dan mengkondisikan keadaan. Jangan sampai diberitain nomor plat sekian mau dianggur. Udah kan kadang-kadang ada istilah seperti itu. Ini bahasa umumnya, Pak. Bahasa umum. Ya termasuk maaf. Nanti mungkin ada yang belakangan, ada yang duluan, enggak diposisikan. Ini yang seharusnya tidak disampaikan, tidak. Cuma maaf. Betapa perlunya dalam kehidupan bersama, lebih-lebih berlalu lintas. Sebab kalaulah semuanya sesuai dengan aturan, insya Allah nggak ada kecelakaan, nggak ada keributan, insya Allah. Udah sering kita gambarkan, Bapak dan Saudara. Kalaulah kita punya satu perjalanan, kalau jauh lebih awal atau entar-entaran, Pak? Lebih awal. Kalau tujuannya dekat, entar-entaran atau lebih awal? Entar-entaran lah, di bang dekat, biar paling 5 menit. Ya kan? Paling 5 menit. Ternyata macet. Masya Allah. Kira-kira kalau udah macet, sewot apa sewot? Kalau udah sewot, ngegas, Pak. Inilah yang biang petaka, biang bahaya. Kudunya mau jauh, mau dekat. Inilah kesiapan kita untuk sampai di tempat tidak menyalahi aturan.
Tuh, makanya ini termasuk hal-hal yang sungguh harus diperhatikan oleh setiap manusia, terlebih-lebih umat Islam yang menjadi picontoheun atau yang disebut-sebut dengan rahmatan lil alamin. Ada dalam posisi, sebab ada istilah jangan sampai punya penyakit kutil. Apa Pak? Kutil, kurang teliti. Ya kan? Kudis, kurang disiplin. Ada lagi kurap, kurang rapi. Yang keempat, kusta, kurang stabil. Ya penyakit semua itu lah, kusta Pak, jelek banget, ya kan? Makanya mohon maaf, bukan kista. Kalau kista lain lagi, ini mah kusta, kurang stabil. Masya Allah, kalau lagi lemot, kalau lagi gesit, emang kurang stabil. Makanya 4 penyakit, hindarilah kutil, kudis, kurap, kusta. Jangan sampai. Kenapa? Inilah bahaya yang akan menimpa diri dan orang lain. Contoh, maaf, yang tadi berangkatnya lelet, insya Allah pas di pintu keretanya banyak. Masya Allah. Yang diomelin tukang kereta atau sebelah Pak? Tuh, kadang-kadang sebelah kena imbas juga. Lu segala datang, orang gua butuh, tuh semuanya disalahkan Pak. Makanya yuk posisikan diri, kondisikan diri agar kiranya ya apa dalam Al-Qur'an wa ibadur rahmani yamshuna 'alal ardi hauna. Wahai hamba Allah yang maha penyayang, berjalanlah di muka bumi dengan hampa, dengan ringan. Cepet banget enggak, lambat banget enggak, semampai. Itulah hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Apa sebabnya? Maaf, kalau kita jalan cepet, apa kesannya Pak? Mudah-mudahan aku terlambat jadi buru-buru. Coba kalau kita jalannya pelan banget, apa kesannya Pak? Bukan masalah kesandung, banget. Jadi kesannya jelek Pak. Makanya biasakanlah, inilah perjalanan kita yang dibutuhkan oleh diri dan juga orang lain. Terlebih-lebih kasihlah kesempatan untuk orang lain. Jangan ada istilah dia mah kendaraan butut di belakang kita. Jangan, tetap semuanya butuh jalan dan butuh waktu. Jadi kembali, mudah-mudahan Bapak, Ibu dan Saudara, inilah tata cara bersama dalam perkumpulan. Agar kiranya tidak ada yang disalahkan, lebih-lebih tidak ada yang disesalkan. Apa? Penyesalan itu bisa membahayakan. Gua ngaji nyesel banget. Kenapa? Bagian belakang. Tapi nggak ada bakal nyari yang paling belakang. Kenapa? Lebih-lebih maaf Jumatan. Kira-kira nyari tempat yang mana Pak? Insya Allah pertama deket pintu. Tuh. Yang kedua deket tiang. Yang ketiga deket kipas. Tuh. Kenapa deket pintu? Biar gampang pulang. Baru nyampe udah mikirin pulang. Kenapa deket tiang? Biar nyender. Lah, Masya Allah. Kipas, insya Allah ketiga-tiganya merem semua. Lah, orang deket tiangnya nyender. Deket kipas, adem. Deket pintu, wow, nyantai. Gua mau belakangnya langsung pulang. Ya Allah, ya Rabb. Kalau bisa, berlama-lamaan di tempat ibadah. Kalau bisa datang duluan, pulang. Oh, hebat. Ada kira-kira? Belum. Oleh karena itu mari kita buktikan dalam berakhlakul karimah, tata krama kalau lagi bersama-sama. Ini jangan pakai orang awam Pak. Ustaz kadang-kadang ngebut kalau lagi naik motor. Ya kan? Ustaz sampai kagak nengok-nengok, bahkan sampai kagak berhenti bisa. Muncul baik. Kenapa? Kesiangan. Tuh, makanya lebih awal siap-siap untuk tidak terlambat, untuk tidak ada dalam bahaya atau membahayakan orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara, demikianlah kajian hari ini. Waktu Isyraq telah tiba. Oleh karena itu mudah-mudahan sebab waktu Isyraq hari ini jam 5
33. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, terlebih-lebih kalau cuacanya kayak mendung-mendung baik, tapi yang jelas mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala hal dan Allah berikan umur kita panjang, sehat badan, waktu luang, dan juga mudah-mudahan Allah berikan apa-apa yang kita hajatkan. Andai kata kita belum punya pekerjaan, moga-moga Allah berikan pekerjaan yang barokah. Andai kata anak atau keluarga kita yang belum punya jodoh, punya pasangan, moga-moga mendapat jodoh dan pasangan yang barokah. Dan siapa yang belum dapat keturunan atau momongan, mudah-mudahan mendapat keturunan putra putri yang soleh dan solihah, momongan yang menggembirakan kedua orang tuanya, dijauhkan dari segala mara bahaya, petaka musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Terima kasih kepada segenap para jamaah baik yang hadir ataupun yang tidak hadir turut serta dalam mensukseskan acara subuh nan bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda. Semoga apa yang sudah diberikan di Pondok Pesantren Nihayatul Huda Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak lagi dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif annal bala'a wal waba'a wal amrada wal asqama wal intiqama wal auja'a wal qahta'a wat ta'una wal munkara mala yaksifu ghairuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهبني رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين.
Terima kasih dan mohon maaf. Selamat berpisah. Sampai jumpa dalam keadaan sehat walafiat. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.